Tidak mau membuang banyak waktu, ia kemudian langsung melucuti satu persatu pakaian dari penumpang cantik tersebut. Saat sedang asik menyetubuhi wanita cantik itu, tiba-tiba saja Amelia tersadar dari pingsannya dan langsung berteriak meminta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi kepada seorang mahasiswi cantik yang dihabisi di dalam angkot dan jasadnya ditemukan puluhan kilometer dari rumahnya. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Seorang petani di daerah Ciberem, Sukabumi, Jawa Barat, yang hendak bekerja di sawah miliknya, dikejutkan dengan menemukan sesosok jasad seorang perempuan dalam kondisi telanjang tanpa menggunakan sehelai benang pun pada 21 Juli 2019. Tubuh tidak bernyawa itu tergeletak begitu saja dengan posisi tengkurap dan sudah ditutup dengan tanah, meskipun tidak sampai terkubur sepenuhnya. Petani itu seketika berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar yang kemudian dilanjutkan dengan melaporkan penemuan tersebut kepada aparat kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan itu segera mendatangi lokasi untuk mengevakuasi jasad wanita tanpa busana itu ke rumah sakit terdekat, serta melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan kasus ini. Dari hasil olah TKP, aparat kepolisian sama sekali tidak menemukan identitas dari korban. Selain itu, pihak berwajib juga tidak berhasil menemukan bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus ini. Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa jasad wanita itu bernama Amelia Ulfa Supandi, berusia 22 tahun, yang merupakan warga Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan hasil otopsi yang telah dilakukan oleh tim forensik, mengungkapkan bahwa penyebab kematian adalah akibat luka patah tulang di bagian lehernya. Selain itu, dokter juga mengatakan di bagian kepala korban terdapat beberapa luka benturan akibat benda tumpul. Berdasarkan informasi yang telah dikantongi aparat kepolisian, tim penyidik segera bergerak menuju ke rumah keluarga Amelia untuk memberitahukan tentang berita duka tersebut. Sesampainya di rumah itu, keluarga Amelia langsung berteriak histeris ketika mendengar penjelasan dari aparat kepolisian. Mereka tidak menyangka bahwa kepergian Amelia untuk melanjutkan pendidikannya malah berujung dengan mengenaskan. Pihak keluarga menceritakan kepada aparat kepolisian bahwa pada hari Sabtu 20 Juli 2019 atau sehari sebelumnya, Amelia sempat meminta izin untuk mendaftar S1 ke Institut Pertanian Bogor atau disingkat IPB. Saat berpamitan tersebut, Amelia juga menjelaskan kepada kedua orang tuanya jika pada sore harinya setelah selesai mengurus pendaftaran, ia akan langsung pulang ke rumah mereka di Cianjur dengan menaiki kendaraan umum. Pihak keluarga mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Amelia saat menjelang maghrib. Saat itu Amelia mengaku dalam perjalanan ke Ciawi menuju ke Cianjur menggunakan mobil angkutan umum. Di dalam obrolan tersebut, orang tuanya sempat berkata hati-hati kepada anak mereka karena saat itu cuaca kebetulan sedang mendung. Namun setelah mengakhiri pembicaraan mereka, sang anak tidak pernah sampai ke rumah mereka hingga aparat kepolisian tiba dengan membawa kabar duka. Menurut penjelasan dari keluarga korban, Amelia Ulfa Supandi, berusia 22 tahun, merupakan seorang wanita cantik yang tinggal bersama dengan keluarganya di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di mata keluarganya, Amelia dikenal sebagai seorang anak yang sangat cantik, anggun, ramah, dan sangat menjunjung tinggi ilmu pendidikan.
Amelia merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor dengan mengambil gelar D3 jurusan Teknologi Industri Benih. Setelah lulus dari D3, Amelia mempunyai niat untuk melanjutkan pendidikannya ke Setara 1 di universitas yang sama. Keputusan Amelia untuk melanjutkan pendidikannya tersebut juga mendapatkan dukungan penuh dari keluarga besarnya. Pihak keluarga juga menjelaskan bahwa pada saat Amelia duduk di bangku SMA, ia juga terkenal sangat aktif. Hal tersebut dibuktikan dengan mengikuti beberapa organisasi yang ada di sekolahnya. Tidak hanya itu saja, saat duduk di bangku kuliah, Amelia juga terkenal aktif di kampus tempatnya menimba ilmu. Sedangkan menurut beberapa teman dekatnya di kampus, Amelia dikenal sebagai seorang siswi yang rajin, baik, aktif, dan selalu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di kelasnya. Berdasarkan penjelasan dari pihak keluarga Amelia, tim penyidik yang menangani kasus ini segera memeriksa beberapa teman dekat dari Amelia untuk mendapatkan informasi lain yang mungkin berguna untuk mengungkap kasus ini. Setidaknya aparat kepolisian memeriksa sebanyak 15 orang teman dari Amelia, serta beberapa orang yang menjadi saksi mata dalam kasus ini. Tidak hanya itu saja, aparat kepolisian juga sempat mengecek nomor ponsel milik Amelia yang mengarahkan pemeriksaan tersebut ke seorang penadah yang membeli handphone milik Amelia. Dari penadah tersebut, aparat kepolisian berhasil mengantongi ciri-ciri dari penjual ponsel yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Amelia. Ciri-ciri yang disebutkan yakni seorang pria berambut cepak, kurus, dan berprofesi sebagai seorang supir angkutan jurusan Ciawi Cianjur. Aparat kepolisian pun langsung mendatangi terminal serta tongkrongan dari para supir angkot untuk mencari informasi yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah dikantongi oleh pihak kepolisian. 11 hari setelah rangkaian penyelidikan yang panjang, pada 2 Agustus 2019, sebanyak 3 mobil dari tim Satreskrim Polres Sukabumi Kota langsung meringkus Rahmat berusia 25 tahun di Jalan Veteran, Kampung Waas, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. 6 anggota kepolisian bersenjata lengkap dengan sigap langsung menyerbu sebuah mobil pick-up bernopol F8472WJ berwarna biru yang pada saat itu tengah berhenti di lampu merah dan dikendarai oleh Rahmat. Ia pun langsung digiring ke Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Rahmat mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan pembunuhan terhadap Amelia Ulfa Supandi. Kepada tim penyidik, Rahmat menjelaskan secara rinci bagaimana kronologi kejadian yang menyebabkan Amelia harus merenggang nyawa. Kronologi kejadian pada 20 Juli 2019 sore hari. Saat itu Rahmat sedang mengemudikan mobil angkutan umum yang menjadi pekerjaannya setiap hari. Sore itu seorang wanita bernama Amelia menaiki mobil angkot tersebut tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun dan duduk di samping bangku kemudi. Rahmat juga menjelaskan saat wanita cantik itu naik ke mobil angkotnya, mobil dalam kondisi penuh penumpang. Namun sesampainya di daerah Cimaras, penumpang angkot itu kemudian turun sehingga hanya menyisakan Amelia seorang diri. Mobil angkot itu kemudian melanjutkan perjalanan seperti biasanya. Setibanya di Cianjur dan melihat Amelia seorang diri, timbullah niat jahat di dalam pikiran Rahmat untuk menguasai handphone milik penumpangnya tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi, Rahmat langsung melumpuhkan Amelia dengan cara membekap bagian hidung dan mulutnya sampai sang korban itu pingsan. Setelah melihat sang penumpang itu pingsan, ia bergegas mengambil barang-barang berharga milik Amelia, seperti dompet berisi uang tunai dan juga handphone. Setelah itu Rahmat membuang tas yang dibawa oleh sang penumpang di daerah Gebrong, Cianjur. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Sukabumi, tepatnya di daerah Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Di sana Rahmat melihat kalau Amelia pelan-pelan sudah bergerak, namun belum sadar sepenuhnya dari pingsannya.
Dalam kondisi seperti itu, kembali timbul niatan jahat untuk memperkosa Amelia. Tidak mau membuang banyak waktu, ia kemudian langsung melucuti satu persatu pakaian dari penumpang cantik tersebut. Saat sedang asik menyetubuhi wanita cantik itu, tiba-tiba saja Amelia tersadar dari pingsannya dan langsung berteriak meminta pertolongan, sehingga membuat Rahmat terkaget. Namun meskipun begitu, Rahmat tetap saja melanjutkan untuk memperkosa Amelia sembari menyiksa wanita itu dengan menampar dan menutup mulutnya agar aksi tersebut tidak ketahuan oleh warga. Setelah memuaskan hasrat seksualnya, Rahmat kemudian mencekik bagian leher Amelia beberapa menit. Meskipun Amelia sudah melakukan pemberontakan dengan sekuat tenaga, namun nyatanya ia masih kalah dari segi tenaga dengan Rahmat, sehingga akhirnya Amelia menghembuskan nafas terakhirnya di tangan sopir angkot tersebut. Mengetahui bahwa sang korban telah meninggal dunia tidak membuat hasratnya menjadi surut. Ia kemudian memperkosa tubuh tidak bernyawa itu berkali-kali hingga akhirnya Rahmat benar-benar puas. Ia pun kemudian mengemudikan mobilnya berputar-putar mencari tempat membuang tubuh Amelia. Masih di hari yang sama sekitar jam 11 malam, ia lalu mengemudikan mobil angkotnya ke daerah Ciberem, Sukabumi. Lokasi itu sengaja dipilih oleh Rahmat karena jalanan di sana yang sangat sepi dan minim penerangan, sehingga menurutnya lokasi tersebut akan menjadi lokasi yang aman untuk membuang jasad tersebut. Setibanya di sana, ia langsung membuang tubuh yang tidak bernyawa itu di pinggir sawah. Dan setelah semua urusan dirasa sudah beres, ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Rahmat lalu menjual handphone milik Amelia itu kepada seorang penadah dan uang hasil penjualannya itu ia berikan kepada istrinya di rumah. Untuk motifnya, Rahmat mengaku bahwa pada kala itu dirinya sedang membutuhkan uang untuk istrinya di rumah. Ia juga mengaku bahwa niatan untuk menguasai harta benda milik korban itu tiba-tiba saja terlintas ketika dirinya melihat adanya kesempatan dan sama sekali tidak terencana. Rahmat menjelaskan bahwa dirinya sedang dalam kesulitan dari segi ekonomi, sehingga akhirnya nekat berbuat seperti itu. Atas perbuatannya, aparat kepolisian resmi menjadikan Rahmat sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, subsider pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Rahmat berusia 25 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Atas putusan tersebut, pihak keluarga besar dari Amelia Ulfa Supandi mengaku menerima dan menghargai putusan dari majelis hakim. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.